Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyaida dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses saling menukar pesan dari suatu hubungan ke hubungan yang lainnya agar menciptakan lingkungan yang seharusnya dan mencapai tujuan bersama. Di dalam komunikasi organisasi ini ada beberapa teori. Salah satunya adalah teori kepemimpinan. Apa itu teori kepemimpinan? Dalam sebuah organisasi, pasti ada yang memiliki struktur organisasi, yang dimana organisasi ini tidak meliputi oleh hanya satu orang saja, tetapi banyak anggota. Dan dalam untuk memanajemen semua anggota ini diperlukan adanya pemimpin. Dan pemimpin ini diwajibkan mempunyai jiwa kepemimpinan untuk memimpin organisasi yang terkait. Fungsi pemimpin di sini adalah untuk menggerakkan semua anggotanya atau memanajemen semua anggotanya untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi ini sendiri. Contohnya adalah dalam suatu perusahaan pasti ada struktur organisasi atau struktur keanggotaan di dalamnya, yang dimana pemimpin ini adalah yang paling atas untuk memastikan anggota-anggotanya bisa menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan agar bisa sesuai tetap dengan tujuan yang dituju. Pemimpin ini wajib memastikan bagaimana anggota-anggotanya menjalankan tugas yang telah diberikan atau tanggung jawab yang telah diberikan agar masing-masing dapat mencapai tujuannya dan nantinya akan menjadi tujuan bersama dari organisasi ini. Pemimpin di sini juga harus mempunyai jiwa yang kuat, mental yang kuat, fisik yang kuat, dan stabilitas mental yang stabil. Kenapa? Karena di sini adalah pemimpin adalah puncak dari semuanya. Ketika pemimpin mempunyai itu semua, organisasi atau anggota yang ada di bawahnya akan mengikuti dengan alur yang pemimpin itu berikan. Hubungan antara pemimpin dengan keanggotaan juga diperlukan. Pemimpin wajib memiliki komunikasi yang baik antara anggotanya, ataupun staf-staf yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena ketika pemimpin tim mempunyai komunikasi yang buruk, tujuan yang akan dicapai akan lebih sulit. Karena dalam organisasi kita wajib memiliki komunikasi yang baik, entah itu antara pemimpin dengan anggota ataupun dari anggota kepada pemimpin. Pemimpin juga di sini juga harus mengetahui kesulitan apa saja yang dilalui oleh anggotanya dan bisa mengevaluasi dari kesulitan itu, atau mungkin dibantu untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu. Kenapa demikian? Karena komunikasi dari pemimpin kepada anggotanya yang baik itu akan mempermudah tujuan dari organisasi ini dapat tercapai. Salah satu contoh kasus tentang komunikasi organisasi ini adalah salah satunya ada di perusahaan saya. Ketika perusahaan saya akan melakukan produk baru atau launching produk baru, ada sistem atau SOP yang harus diikuti. Tapi pada saat itu, karena bulan puasa dan perusahaan saya mendapatkan order lebih banyak daripada hari biasanya, beberapa departemen melupakan SOP ini. Yang terjadi hari itu adalah ketika admin meng-up produk baru tanpa sepengetahuan dari gudang. Admin ini ternyata meng-up produk baru ini karena tekanan dari atasan. Yang tidak diketahui dari atasan ini, pertama adalah ternyata produk baru itu belum selesai diproduksi dan belum ada laporan, hingga akhirnya admin yang ditekan untuk cepat-cepat meng-up produk baru ini. Salahnya admin tidak konfirmasi kepada pihak gudang ataupun pihak produksi, yang menyebabkan ketika produk ini launching, produk yang dibeli oleh konsumen, beberapa konsumen itu tidak ada. Di sini membuat beberapa konsumen itu melakukan komplain kepada sistem yang mengakibatkan dikuranginya poin oleh perusahaan dan beberapa kerugian lainnya. Ini salah satu contoh dari miskomunikasi dari komunikasi organisasi. Di miskomunikasi ini membuat beberapa banyak kekacauan, entah itu di perusahaan ataupun dari perusahaan kepada buyer. Ketika atasan meminta kepada admin bahwa produk yang baru itu untuk cepat-cepat di launching, harusnya admin memberi pengertian kepada atasan, atau sebelumnya admin
bisa mempertanyakan posisi produk ini ada di mana, apakah siap jual ataukah masih di QC atau misalnya masih proses produksi. Di sini salahnya admin merasa terintimidasi dari atasannya dan akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak matang yang menyebabkan beberapa kerugian ataupun beberapa masalah yang ada yang timbul di perusahaan. Dikarenakan belum ada sistem yang lebih canggih ataupun lebih jelas tentang proses produksi atau misalnya barang yang ready atau tidak, ini menyebabkan kekesalan atau mungkin kesalahpahaman dari atasan. Karena produk ini memang sudah direncanakan dari jauh hari, cuman karena proses produksinya sangat sulit dan menyebabkan butuh waktu dalam proses pembuatan atau produksinya ini. Ini yang tidak dipahami dari atasan kami yang menyebabkan adanya miskomunikasi ini. Harusnya ketika pemimpin kami atau atasan kami bertanya kepada admin memberikan pengertian, atau sebelumnya admin bisa tanya ke bagian produksi atau gudang bagaimana produk ini sedang berjalan, sedang ada di mana, apakah dalam proses QC atau proses produksi atau mungkin sudah ada di gudang. Yang ini yang dilewatkan oleh admin. Bagian ini yang dilewatkan oleh admin yang menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang bisa saya ambil atau evaluasi dari permasalahan ini adalah pertama, pemimpin bisa tanya lebih dulu kepada bagian admin. Di sini admin diminta untuk tidak panik atau merasa terintimidasi oleh dari atasan. Dan yang kedua, admin bisa menghubungi pihak produksi ataupun gudang terkait produk yang akan diminta atau mungkin akan launching. Yang ketiga, setelah dikonfirmasi produk apakah ready atau tidak, mungkin admin bisa mengambil keputusan untuk akhirnya apakah akan meluncing produk ini atau tetap menunda sampai produk ini selesai produksi semuanya. Dan ketika admin sudah menampung itu semua atau informasi itu semua, admin bisa memberikan pengertian kepada atasan, dan atasan juga tidak akan memaksa untuk cepat-cepat mengupload atau meluncing produk baru ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.